Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nenden Fauzia Zahro, nomor induk mahasiswa 860495442. Kali ini saya akan melakukan praktik IPA, yaitu tentang percobaan pembentulan cahaya. Nah, untuk alat dan bahan yang sudah saya siapkan di sini ada lensa cekung, ada lensa cembung, ada cermin datar. Di sini juga ada kertas putih. Lalu di sini ada celah cahaya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada lilin, ada bensinnya juga. Kemudian di sini ada penggaris, ada busur, dan juga di sini ada senter. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan percobaan, yaitu pemantulan cahaya terhadap cermin datar. Nah, yang pertama saya akan melakukan percobaan terhadap pemantulan cahaya cermin datar. Di sini alat dan bahannya sudah ada cermin datar, ada celah cahaya, ada senter, dan juga di sini ada busur. Bisa dilihat sinar yang datang langsung dipantulkan oleh cermin datar. Nah, sudut pantul dan sudut datangnya membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Ini membuktikan bahwa I itu sama dengan R. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan benda lain, yaitu lilin. Selanjutnya saya sudah meletakkan lilin di depan cermin datar. Kemudian bisa dilihat bahwa ketika lilin diletakkan di depan cermin datar, maka bentuknya sama besar, tegak, dan juga maya. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur jarak dari cermin ke lilin dan juga jarak dari cermin ke bayangan lilin. Di sini didapatkan jarak dari cermin ke lilin yaitu 10 cm. Selanjutnya saya akan mengukur juga jarak dari cermin ke bayangan lilin. Nah, di sini sama ya, jaraknya sama 10 cm. Kemudian ketika lilin saya geserkan, maka bayangannya juga mengikuti arahan saya. Ketika lilin digeserkan ke kanan, maka akan bergeser juga, namun berbalik arah. Sama ini juga. Jadi lilin itu akan mengikuti, bayangan akan mengikuti arah lilin yang saya gerakkan. Nah, di sini saya sudah meletakkan lilin di depan cermin. Kemudian bisa dilihat bahwa lilin bentuknya sama besar dengan bayangan lilin yang ada di cermin datar. Sifatnya juga lilin itu menjadi sama besar, tegak, dan juga maya. Di sini saya juga akan mengukur jarak dari cermin ke lilin dan juga jarak dari cermin ke bayangan lilin. Nah, di sini bisa terlihat jaraknya dari cermin ke lilin adalah 10 cm. Kemudian
jarak dari cermin ke bayangan lilin. Jaraknya sama juga ya, 10 cm. Kemudian selanjutnya saya juga akan menggerak-gerakkan lilin ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, bayangan lilin akan mengikuti gerakan lilin yang saya arahkan, yang saya gerakan. Ketika maju, maka bayangan juga maju. Ketika mundur, maka bayangan juga mundur. Nah, di sini saya sudah meletakkan celah cahaya. Kemudian saya menyenterkan atau menyorotkan cahaya ke depan cermin datar. Bisa dilihat bahwa cahaya tersebut dipantulkan 60 derajat, sama dengan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, 60 derajat. Sip. Sudah. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan terhadap cermin cembung. Di sini sudah ada layar putih, kemudian lilin dan juga cermin cembung. Bisa dilihat ketika saya dekatkan maka cahayanya memantul dan juga sinar pantulnya menyebar. Nah, ketika dijauhkan maka cahayanya menyebar semakin luas. Nah, ini sifat cahayanya. Bisa disimpulkan bahwa sifat cahaya di cermin cembung ini maya, tegak, dan juga diperkecil. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan terhadap cermin cekung. Di sini bisa terlihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Nah, hal ini disebabkan karena cermin cekung itu mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Ketika cermin cekung lebih didekatkan kepada lilin, maka sifat bendanya yaitu maya, tegak, diperbesar. Kemudian ketika cermin dijauhkan, maka sifat bendanya yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Selanjutnya, ketika cermin di tengah-tengah, maka sifat bendanya nyata, terbalik, diperbesar. Selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan bayangan cermin cekung. Yang pertama, yaitu jarak dari bayangan ke lilin, Jarak dari bayangan ke lilin sebesar 10 cm. Selanjutnya, jarak dari bayangan lilin ke cermin 5 cm. Oke, balikan deh. Nah, di sini saya akan mengukur jarak dari bayangan ke lilin 10 cm dan juga dari lilin ke cermin itu 5 cm. Maka dihasilkan bayangan seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengukur bayangan ke lilin 12 cm kemudian jarak dari lilin ke cerminnya itu 6 cm. Nah, maka dihasilkan bayangan seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir
Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat. Ini masih terlihat, masih terlihat. Nah, bayangan cermin ketika tidak terlihat, saya ukur di jarak 24 cm. Kemudian saya jauhkan lagi di jarak 26 cm. Ya, bayangan cermin tidak terlihat. Kemudian selanjutnya saya ukur lagi di jarak 28 cm. Bayangan cermin semakin tidak terlihat.